Hai nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, salah satu kekuatan yang sejak awal ditunjukkan Momoshi kepada dunia shinobi itu adalah transformasinya yang luar biasa itu. Bahkan belum pernah ada loh dalam sejarah evolusi Rinnegan menjadi warna merah sampai kuning. Tetapi Momo melakukan ini dengan luar biasa dan tentu ini berkaitan dengan Otsutsuki utama. Nah, kekuatan mengesankannya itu dibarengi pula dengan beragam teknik baru muncul di sana seperti Inukai Takeru no Mikoto. Nah, sejak kemunculan Boruto kala itu dia yang memakai sarung tangan nih, dia digadang-gadang loh telapak tangannya itu menyembunyikan sesuatu teman-teman. Nah sekarang what if Borushiki awakens the yellow Rinnegan. Nah bagaimana jika Borushiki ini membangkitkan Rinnegan kuning yang pernah ada? Ini bukan mustahil jika emang sarung tangan itu nanti akan dilepaskan dan menunjukkan kita kebenaran yang sesungguhnya. Rinnegan pada dasarnya terhubung dengan Otsutsuki. Tetapi bagaimana jadinya jika Otsutsuki seperti Boruto juga sudah memiliki satu kekuatan mata murni tersebut? Dan ingat ya bahwa villain juga selalu berhubungan dengan Dojutsu Rinnegan pula. Well, ini akan sangat menarik sih. But by the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Alright nakama, info penting ya. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita, namanya Saga to Blue Vortex. Di sana kita akan membuat pembahasan berbeda. Kita lebih ngikutin market Boruto yang suka pembahasan alur teori per episode atau karangan seru yang populer sekarang ini nih. Oke guys, yuk kita ikutin alur ceritanya dulu ya, sambil nanti pelan-pelan ngedukasi cara nonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa. Kalian akan ngikutin kisah berkelanjutan part-part Boruto to Blue Vortex ya episodenya sambil dengerin versi liar perspektif kita nih. Oke, subscribe dari bahasa. And now, back to the topic. Nah gini sob, seperti yang kita bilang bahwa seorang villain itu pasti akan memiliki atribut khas dalam dirinya. Apa itu? Ya salah satunya tentu adalah Rinnegan. Karena sejarah telah tertulis dari sana. Pain, Obito, Madara, Kaguya, bahkan para Otsutsuki utama juga menunjukkan kepada kita kan. Sekarang rasanya agak aneh aja nggak sih jika Boruto yang dicap sebagai God Killer, penjahat internasional ini tak memiliki sesuatu yang berhubungan dengan Rinnegannya itu. Sementara dia mewarisi esensi karma Otsutsuki dan Momoshiki loh, dimana dari karma itulah kekuatan itu bersumber dengan sangatlah masif. Akan sangat menarik jika sebenarnya Boruto sudah menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan Dojutsu Otsutsuki itu, ya Rinnegan. Kalian lihat nggak kabar awal-awal ketika kemunculan Boruto selepas 3 tahunan itu? Ada sesuatu yang menutupi tangannya itu kan? Ya sarung tangan itu sob. Banyak yang menganggap bahwa dari sarung tangan itulah Boruto itu menyembunyikan sesuatu. Ada yang bilang itu adalah Rinnegan. Benar seperti itu? Ya cukup masuk akal sih jika melihat tandunya aja muncul karena esensi dari karma yang merangsang mirip seperti punya Shibai. Bukan tak mungkin Rinnegan benar-benar muncul selepas Boruto menjadi 100% Otsutsuki ketika data itu sudah terbagi dalam dirinya. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena perubahan bagi Otsutsuki yang sudah lama menjadi wadah bagi sosok jiwa sebenarnya dari dalam dirinya itu, dia akan menampilkan perubahan-perubahan khas masing-masing. Jika sendiri contoh nyatanya, perubahan dalam esensi karmanya ketika melawan Naruto Sasuke kala itu benar-benar istiqi banget kan. Bahkan sebelum reinkarnasi itu terjadi, dengan demikian Boruto juga tak menutup kemungkinan akan seperti itu pula. Momentum ini makin menjadi-jadi setelah para Ego Jubi sendiri ada di era sekarang ini sob. Para Ego Jubi mungkin akan memaksa Boruto menampilkan seluruh kekuatannya termasuk yang berhubungan dengan Otsutsuki dan juga karma loh. Di channel Saga to Blue Vortex kita sudah menggambarkan semuanya itu dengan sangatlah luar biasa nih. Kita membahas bagaimana perubahan terjadi untuk Boruto sendiri, hingga pertempuran benar-benar menyulitkannya menghadapi Jura dan yang lain. Karena kita juga belum tahu ya apakah para Ego Jubi ini semuanya mewarisi kekuatan dari beberapa Otsutsuki yang berhubungan dengan mereka, atau hanya kemampuan Shibai aja yang didapati dari code berupa tanda cakaran itu. Dan ingat ya, mereka semuanya juga sepertinya memiliki Rinnegan loh. Tentu kekuatan mereka juga akan mengesankan. Sekarang bayangkan
Jika karena ego Jubi ini, Boruto berada pada tahap di mana dia itu mengaktifkan stakes tertinggi dalam mode karmanya yang bisa dibuka. Tak hanya soal karma basic pertamanya yang menjalar di bagian tangan, tak hanya menjalar ke seluruh tubuh maupun menampilkan tanduknya itu, tetapi perubahan identik dengan Otsutsuki dalam evolusi ketiga atau keempat karma itu, dan dari sana Rinnegan kuning itu muncul. Itu akan menjadi sebuah plot hole yang menarik nih soal perubahan Borushiki sekarang ini kan. Kalian pasti tak asing mendengar kata berikut ini. Jika keturunan Hagoromo dan Hamura bersatu, maka keturunan setelahnya itu akan mewarisi dojutsu baru pula. Ya, Boruto itu berpeluang seperti itu sob, karena ini berhubungan dengan Otsutsuki Ishiki nih. Salah satu yang paling terdekat adalah perihal Rinnegan kuningnya kan, karena sampai sekarang Momoshiki sendiri sudah pernah menunjukkan kepada kita semuanya bahwa melalui transformasi kala itu dan Rinnegan kuningnya itu muncul, Momo serasa dirasuki kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya kan. Tetapi dia juga belum terlalu mahir kala menggunakannya. Nah, bukankah itu akan menjadi sebuah perpaduan kombinasi menarik tuh antara Boruto dan juga Momoshiki jika keduanya itu bersatu? Kemampuan yang muncul dari Rinnegan kuning jika berhubungan dengan Momoshiki, pasti kita memprediksinya 3 hal yang akan terjadi. Inukai Takeru no Mikoto. Kemampuan ini dihasilkan Momoshiki setelah Rinnegan kuning itu muncul. Monster ular kayu dengan kekuatan besar yang bisa meledakkan seseorang itu. Itu adalah mode yang sempat dikeluarkan Momo di evolusi Rinnegan kuning kala itu di pertempuran Kage. Masih ada lagi nih, itu adalah Monkey Rocks. Nah, ini adalah monster golem api raksasa yang pernah ia tunjukkan sejauh ini. Kemampuan monster itu bisa meledakkan diri dan memukul mundur seperti biju itu sendiri loh. Monkey Rocks itu adalah golem raksasa api yang panasnya mungkin bukan main tuh. Momo kala itu tak terlalu efektif sih dalam menggunakannya, mungkin baru pertama kali apa ya. Tetapi jika perubahan itu bersama dengan Boruto, mungkin ceritanya akan lain. Masih ada lagi nih, Pisan Hunter api itu. Ini menarik nakama. Burung ini bisa meledakkan diri juga dan akan muncul bebarengan dengan golem api raksasa itu jika menghadapi lawan yang ukurannya sangatlah besar. Dengan Pisan Hunter itu dia bisa melumpuhkan lawannya. Dari manga yang kita baca, kemampuan Pisan Hunter api itu bisa melumpuhkan targetnya loh teman-teman. Bukankah ini akan menjadi menarik jika perubahan itu akan terjadi seperti itu? Nah, sebagai catatan di sini ya, jika Boruto sudah mampu benar-benar membangkitkan kemampuan seperti itu, pasalnya Rinnegan kuning bukanlah sesuatu yang gampang didapatkan oleh Boruto sendiri. Ada banyak fase di mana seseorang membangkitkan Rinnegannya dalam catatan sejarah sendiri kan. Tetapi Boruto ini sebenarnya memang diuntungkan karena background leluhurnya itu, dan juga dia juga berhubungan dengan karma dan juga seorang Otsutsuki tadi kan. Tak main-main loh, dari karma itu menyimpan segala data pertempuran semua pengalaman ribuan tahun seorang Otsutsuki yang dikompresi dan diberikan secara langsung pada diri sang wadah. Ya, meskipun awalnya karma itu digunakan ya sebagai media reinkarnasi dari sang Otsutsuki tersendiri sih, tapi itu tergantung siapa wadahnya dan takdir seperti apa ke depannya. Apalagi Boruto ini cukup unik dan berbeda dengan kebanyakan karakter lain. Dia sudah sejak awal dikatakan mata birunya itu memiliki 2 persepsi pemahaman. Versi Momoshiki, mata biru itu adalah menghancurkan Boruto dan membuat kekacauan besar. Tetapi versi Toneri, mata biru itu akan menuntun Boruto menerangi jalannya yang terjal itu di hidupnya di masa depan ini nanti. Lalu mana yang akan dipilih Boruto sendiri? Takdir seperti apa nih yang berlanjut bagi keturunan pria bermata biru itu dari 2 generasi fenomenal sebelumnya, Uzumaki Naruto hingga sang kakek sendiri Namikaze Minato. Tapi apapun itu, kebatasan benar-benar terjadi dalam dunia shinobi sekarang ini. Era dimana tak hanya tentang para ninja nih, tetapi lebih jauh dari itu, Otsutsuki dan pohon dewa itu akan sangat masif lagi diceritakan. Terkhusus ini juga sudah mulai masuk ke sana cerita mengenai misteri Shibai. So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup dulu ya berlogia kita kali ini mengenai Boruto to Blue Vortex part ke-9 nih. What if? Bagaimana jika Borushiki itu bangkitan Rinnegan kuningnya? Kita lanjutkan next time ya nakama. Nah, jika ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.